Nah, sekarang kita lanjut ke materi terakhir untuk pertemuan ketiga hari ini mengenai turunan fungsi implisit. Nah, sekarang sebelum saya memberikan contoh, saya jelaskan dulu apa itu fungsi implisit. Jadi, fungsi implisit itu, fungsi implisit di situ adalah fungsi yang memiliki dua variabel di sini. Jadi, apabila ada variabel x dan y dalam satu fungsi, maka kita sebut sebagai fungsi implisit. Contohnya apa di sini? Misalkan di sini x pangkat 3 y kuadrat min e pangkat x ln y sama dengan sin x e pangkat y sin x dikalikan dengan e pangkat y min misalkan ln x y pangkat 2. Ya. Nah, ini adalah fungsi implisit, yaitu fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari turunan untuk fungsi implisit ini? Nah, di sini ada tahapan-tahapannya sudah saya buat. Yang pertama, kita jadikan fungsi tersebut syarat utamanya fxy itu sama dengan 0. Kemudian kita turunkan tiap suku terhadap x dengan catatan y menjadi konstanta. Dan kemudian yang ketiga kita turunkan tiap suku terhadap y dengan catatan x menjadi konstanta. Dan turunan untuk fungsi implisit itu adalah dy per dx sama dengan df per dx dibagi dengan df per dy. Oke, kita sekarang coba selesaikan contoh yang sudah saya buat barusan ini. Oke, tahap pertama kita jadikan fungsi itu sama dengan 0 terlebih dahulu. Ya, kita jadikan dulu fungsi ini sama dengan 0 sehingga x pangkat 3 y kuadrat min e pangkat x ln y ini jadi min sin x e pangkat y ditambahkan dengan ln x y kuadrat. Oke, ini tahap pertama. Tahap kedua, itu kita turunkan setiap suku terhadap x dengan catatan y menjadi konstanta. Jadi tahap kedua kita akan mencari df per dx. Di mana di sini yang kita turunkan itu adalah suku terhadap x. Jadi variabel x yang kita turunkan. Jadi apabila di sini variabel x kita turunkan, maka variabel y-nya menjadi konstanta. Ya, maka di sini yang kita turunkan x-nya ya untuk df per dx, maka dia menjadi di sini x pangkat 3-nya. Ini dulu yang kita turunkan ya. X pangkat 3-nya menjadi 3x kuadrat y kuadrat. Kemudian ini yang kita turunkan adalah variabel x-nya. Turunan dari e pangkat x ln y min ini yang kita turunkan itu adalah sin-nya, variabel x-nya. Turunan dari sin itu adalah cos x e pangkat y plus turunan dari ln x itu adalah seper x y pangkat 2. Ya, jadi kalau Anda lihat df per dx di sini, ya, df per dx di sini yang kita turunkan itu hanya variabel x-nya saja. Di sini variabel x-nya saja, sedangkan variabel y-nya itu menjadi konstanta. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian kita lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu turunkan tiap suku terhadap y dengan catatan x menjadi konstanta. Nah, tahap ketiga ini kita akan mencari df per dx-nya. Nah, di sini df per dx yang kita turunkan itu adalah variabel y-nya. Ya, dan variabel x-nya itu menjadi konstanta. Sehingga
yang ini dulu ya. Ini yang kita turunkan itu adalah Y-nya. Variabel Y-nya, variabel X-nya menjadi konstanta. X pangkat 3 tetap karena dia konstanta, maka yang kita turunkan itu adalah Y kuadratnya. Itu adalah 2Y min, turunkan Y-nya ini. Variabel Y-nya. Berarti E pangkat X dikalikan dengan 1 per Y. Kemudian min, ini variabel Y-nya juga. Ya, jadi sin X-nya tetap sin X E pangkat Y plus variabel Y yang kita turunkan. Dan X dikalikan dengan 2Y. Oke, nah sekarang kita masuk tahap keempat. Tahap keempat, ya, itu kita akan mencari, sudah masuk ke tahap terakhir, yaitu turunan untuk fungsi implisitnya. Di mana dy per dx itu adalah, ini ada yang kurang ya, rumusnya harusnya ada minus di sini ya. Jadi di sini ada min, ya, min df per dx dibagi dengan df per dy. Ya, sehingga tinggal kita masukkan saja di sini. df per dx tadi ini adalah persamaannya. Ya, jangan lupa ada minus di sini. 3x kuadrat y kuadrat min e pangkat x ln y min cos x e pangkat y plus 1 per x y kuadratnya, jangan lupa ya, y kuadrat dibagi dengan df per dy ya, df per dy, yaitu x pangkat 3 2y min e pangkat x per y min sin x e pangkat y plus ln x dikalikan dengan 2y. Maka ini adalah turunan untuk fungsi implisitnya. Ya. Jadi ada 4 tahapan. Tahap pertama, Anda jadikan variabel ini, fungsi ini sama dengan 0. Ya. Kemudian Anda cari df per dx-nya, yaitu kalau df per dx berarti variabel x-nya yang kita turunkan dan variabel y-nya menjadi turunan. Kemudian kita cari df per dy-nya, yaitu variabel y-nya yang kita turunkan dan variabel x-nya menjadi konstanta. Dan tahap keempat tinggal kita masukkan saja dy per df itu adalah minus, jangan lupa ya. Di sini minus df per dx dibagi df per dy. Ini tinggal kita masukkan saja. Ya. Baik, ini adalah tugas keempat untuk turunan fungsi implisit. Ya, ada 4 soal, 1, 2, 3, 4. Ya, silakan dikerjakan di kertas, ya, dan kemudian diupload di laman e-learning yang sudah saya sediakan. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.